kita mulai ibadah kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami boleh beribadah bersama di Muan Sunday School. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami mau mulai ibadah, Tuhan pimpin kami, suara kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, walaupun kita memiliki bentuk tubuh yang berbeda, mau ada yang besar, ada yang kecil, ataupun ada yang pendek atau yang tinggi, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan teman-teman harus ingat, di dalam diri kita Tuhan telah memberikan talenta yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan Tuhan. Mari teman-teman, kita sama-sama angkat pujian Be All Small. Be all small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Kita bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan kita. I wanna do right. And
bagaimana kita percaya kepada Tuhan kita. Kita harus belajar lebih lagi mengasihi Tuhan kita. Mari kita angkat pujian lebih dalam lagi di dalam bahasa Mandarin. Shen Aini. Ya, saya mau lebih lagi mengasihimu Tuhan. 我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。Oh, 我爱你, Yesus. Sekali lagi teman-teman, kita angkat pujian dari bawah. 我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya semua hari ini? Ada sukacita? Luar biasa. Miss senang sekali hari ini Miss bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Ya meskipun kita masih belum bisa bertemu secara langsung, Miss hanya bisa bertemu dengan adik-adik mungkin melalui layar TV adik-adik, atau mungkin melalui handphone atau melalui laptop adik-adik. Tapi Miss tetap senang karena hari ini bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Nah adik-adik, ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Kembali kami boleh berkumpul, bertemu kembali ya Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Bapa yang maha baik, pimpin dan sertai kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Nah adik-adik, Miss mau tanya, adik-adik pernah nggak diundang ke pesta
Atau ikut mama papa ke pesta deh. Mau itu pesta ulang tahun atau pesta pernikahan saudara kalian. Pada saat mama papa bawa ke pesta, adik-adik seneng gak? Kalau dulu Miss waktu kecil, Miss itu seneng sekali. Setiap kali kalau misalnya papa mama tuh ada yang pesta, ada yang menikah, saudara menikah, papa mama tuh ajak Miss ke pesta pernikahan atau ajak Miss ke pesta ulang tahun teman, Miss seneng sekali. Kenapa? Karena banyak sekali makanan-makanan yang enak-enak yang bisa Miss makan di sana nanti. Ada makanan yang enak, minuman yang segar-segar. Terus tempatnya juga dihias dengan cantik, bagus. Jadi Miss selalu senang setiap kali diundang ke pesta, ikut dengan papa mama ke pesta teman-teman kalau pada saat Miss kecil dulu. Nah, begitu pula dengan cerita Miss pada hari ini. Ada seorang raja yang baik hati yang mau mengadakan pestanya. Siapakah raja itu? Ayo adik-adik, semuanya kita dengarkan cerita pada hari ini ya. Seperti cerita kita pada hari ini. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang begitu baik hati dan kaya raya. Raja ini ingin sekali mengajak semua teman-temannya untuk boleh datang bersama-sama di acara pestanya yang meriah. Karena si raja ingin untuk teman-temannya itu juga boleh bersama-sama menikmati kekayaannya. Lalu raja pun menyuruh hambanya untuk menyampaikan kepada teman-temannya untuk bisa datang ke acara pestanya. Dan raja begitu senang. Ternyata teman-temannya berjanji akan datang ke pestanya. Karena teman-temannya sudah berjanji akan datang ke acara pestanya, raja pun meminta kepada para hamba-hambanya untuk menyiapkan semua makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat. Agar nanti teman-temannya sewaktu datang mereka bisa makan dengan enak dan nikmat. Karena sudah diperintahkan oleh sang raja, para hamba-hambanya segera menyiapkan makanan-makanan yang lezat dan nikmat. Agar si raja tidak marah. Di meja yang kosong itu segera terisi ada ayam goreng, ayam panggang, lalu ada juga daging. Ada daging. Wah, selain daging, ada juga sayur-sayuran, ada sop. Selain ada sop, tidak ketinggalan, disediakan juga kue. Kue-kue yang nikmat disediakan oleh raja. Sampai-sampai itu meja semua penuh dengan makanan. Ada kue-kue, ada ayam panggang, ada minuman, ada sayur, dan ada buah-buahan. Ada buah-buahan. Semuanya disediakan oleh hamba-hambanya. Supaya nanti ketika para tamu datang, mereka memiliki makanan yang cukup dan tidak kekurangan. Sesudah semua makanan disiapkan dan meja telah penuh oleh semua makanan, raja pun berkata kepada hambanya, "Pergilah." Raja pun memanggil hambanya dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dan panggil semua teman-temanku yang telah diundang, karena semuanya telah siap." "Baiklah," kata hamba itu. Lalu hamba itu pun pergi ke rumah orang yang pertama. Tok 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 tok. Tok 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 tok. "Ya, siapa?"
Dengan gembira si hamba menyampaikan pesan tuannya. Tuan, hamba disuruh untuk menjemput tuan. Pesta sudah disiapkan. Silakan tuan datang. Tetapi orang itu malah menjawab, maaf, aku tidak dapat datang. Aku baru saja membeli ladang. Dan sekarang aku mau pergi melihatnya. Maaf ya, maaf. Si hamba kecewa sekali. Aduh, padahal dia sudah bilang datang kemarin, bisa. Ya sudahlah, aku ke rumah yang kedua saja. Si hamba pun melanjutkan perjalanan ke rumah yang kedua. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Siapa? Oh, ada apa? Oh, ada apa? Tuan, hamba datang untuk menjemput tuan. Pestanya sudah disiapkan. Silakan tuan datang sekarang. Tapi adik-adik tahu nggak bagaimana jawab orang yang kedua ini? Orang yang kedua ini menjawab, aduh, maaf sekali, aku tidak bisa datang. Katakan pada tuanmu, aku baru saja memberi lembu-lembu dan aku mau mencoba mereka. Aduh, maaf ya. Maaf ya, aku nggak bisa datang benar karena lembu-lembuku ini aku ingin melihat mereka. Si hamba kembali lagi begitu kecewa. Orang yang kedua kembali menolak dan berkata tidak jadi datang. Aduh, bagaimana ini? Semua sudah disiapkan oleh rajaku. Oh, masih ada rumah orang yang ketiga. Aku mau ke sana coba. Siapa tahu dia bisa. Lalu si hamba pun melanjutkan perjalanannya ke rumah yang selanjutnya. Tok 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 tok. Permisi. Permisi. Si hamba mengetuk pintu. Iya, sebentar. Siapa? Siapa? Oh, saya tuan. Saya datang untuk menjemput tuan. Pestanya sudah siap tuan. Silakan tuan datang sekarang. Oh iya, aduh, jawab orang ini. Aduh, maaf ya, saya tidak dapat datang. Saya baru menikah. Aduh, maaf ya. Dan ternyata orang yang ketiga ini juga menolak. Semua orang yang didatangi oleh hamba ini menolak untuk datang ke pesta tuannya. Waduh, bagaimana ini ya? Apa yang harus aku lakukan? Si hamba pun bingung. Apa yang harus aku lakukan ya? Semua tidak bisa datang. Ya sudahlah, aku pulang saja dan aku sampaikan saja kepada raja bahwasanya mereka semua tidak datang, tidak bisa datang. Si hamba pun kembali kepada rajanya. Raja yang sudah menunggu hambanya untuk datang itu heran. Kenapa si hamba hanya datang seorang diri? Di mana teman-temannya dan tamu undangan yang lainnya? Lalu si hamba pun berkata kepada raja itu, maaf raja, maafkan saya raja. Saya sudah datang kepada semua mereka yang sudah raja undang. Saya sudah menyuruh mereka untuk segera datang sekarang. Tapi
Tidak ada satupun tamu yang diundang bersedia datang. Mereka semua terlalu sibuk untuk datang ke pestanya raja. Maafkan saya ya raja. Saat mendengar laporan dari hambanya, raja menjadi sangat marah. Raja marah sekali karena raja telah mempersiapkan sebuah pesta yang besar. Semuanya sudah disiapkan, tapi semua yang diundang tidak bisa datang. Lalu raja berkata kepada hambanya, "Pestaku ini harus tetap berjalan. Karena itu sekarang pergilah kamu ke segala jalan dan lorong kota. Undanglah semua orang yang buta, yang timpang, yang lumpuh, dan orang-orang yang miskin untuk datang ke pestaku. Bawalah semua orang yang kamu temui supaya rumahku ini penuh. Tetapi orang yang tidak mau datang, tidak seorang pun dari mereka akan menikmati jamuanku." Baik raja, hamba akan melaksanakan perintah raja. Setelah mendengarkan perintah dari si raja, sang hamba pun segera pergi melaksanakan perintah raja. Dia berjalan menelusuri lorong-lorong, menelusuri semua kota sudut kota untuk boleh bertemu dengan orang-orang yang sang raja perintahkan. Lalu sang hamba pun segera melaksanakan perintah sang raja. Di sepanjang perjalanannya, si hamba bertemu dengan orang buta. Setelah bertemu dengan orang buta, sang hamba juga bertemu dengan orang yang lumpuh. Dia bertemu juga dengan orang lumpuh. Setelah bertemu dengan orang lumpuh, hamba juga bertemu dengan orang miskin. Hamba juga bertemu dengan orang miskin. Banyak orang-orang yang dia jumpai, baik orang buta, baik orang lumpuh, maupun orang miskin. Ketika dia bertemu dengan mereka, hamba ini selalu bertanya kepada mereka, "Saudaraku, maukah kalian menghadiri pesta yang diadakan oleh rajaku?" Nah adik-adik, kira-kira apakah orang buta, orang lumpuh, orang timpang, dan orang miskin yang diundang oleh hambanya ini apakah mereka mau untuk menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh sang raja? Mau nggak adik-adik? Benar, tentu saja mereka mau menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh sang raja. Karena mereka tidak pernah diundang untuk menghadiri pesta-pesta seperti itu. Lalu mereka semua pun mengikuti sang hamba tadi untuk pergi ke tempat raja di mana pesta itu diselenggarakan. Dan si hamba ini membawa mereka semua untuk pergi ke tempat sang raja. Hamba tadi pun membawa para orang-orang itu, mengantarkan mereka sampai ke istana raja. Sampai istana menjadi penuh. Alangkah senangnya para orang-orang itu. Mereka tidak pernah menikmati makanan dan minuman sebanyak itu di atas meja. Dan tapi di atas istana raja itu mereka melihat begitu banyak makanan dan minuman di atas meja raja. Raja senang sekali melihat mereka dengan begitu banyak orang-orang dengan wajah-wajah yang begitu bahagia. Para orang lumpuh, orang buta, dan orang timpang tadi, orang miskin tadi, mereka menikmati makanan dengan sukacita dan dengan lahapnya. Raja pun begitu senang melihat mereka semua. Lalu adik-adik, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau datang tadi, yang sudah dipanggil oleh hamba, tapi mereka beralasan mau lihat sapinya, mau lihat ladangnya, atau ada yang alasan baru menikah sehingga mereka tidak bisa hadir. Lalu bagaimana dengan mereka yang tadi? Apa yang raja katakan kepada hambanya? Raja pun berkata kepada hambanya, "Tidak seorang pun dari antara mereka akan menikmati jamuanku." Benar, mereka harus tinggal di luar
mereka tidak akan pernah merasakan pesta yang besar ini. Nah, adik-adik, Bapa di surga adalah seperti raja dalam cerita tadi. Dia ingin kita datang padanya dan menikmati hidup yang dekat dengan Dia. Dia menjanjikan kita dengan pemberian-pemberiannya yang baik. Matahari, bulan, dan bintang. Dunia yang indah, penuh dengan burung-burung, bunga-bunga, makanan, dan minuman. Dia ingin berbicara kepada kita, dan Tuhan juga ingin kita berbicara kepada Dia. Dengan apa? Makanya seperti raja tadi, dia mengadakan pesta untuk semua teman-temannya. Pada semua orang-orang yang dia kenal, karena dia ingin melihat teman-temannya itu datang berbicara bersama-sama dengan dia, berbahagia dengan dia. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan ingin kita selalu datang kepada Dia, berbicara kepada Dia. Apakah kita mau hidup dengan Allah Bapa Surgawi, adik-adik, menikmati berkat-berkat-Nya, mengasihi Dia yang bersyukur kepadanya. Seperti para orang-orang lumpuh, sakit, buta, yang miskin tadi, yang mau datang ke pestanya raja, mendekat dengan raja, bersuka cita dengan raja. Atau kita malah seperti 3 orang teman raja yang tadi, yang menolak untuk hadir di dalam acaranya, yang menolak untuk datang dekat dengan Tuhan. Apakah kita mau mengasihi Tuhan, bersyukur padanya, menikmati semua berkat-berkat-Nya? Nah, adik-adik, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Untuk selalu, caranya bagaimana untuk bisa selalu dekat dengan Tuhan? Caranya adalah kita harus selalu rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu rindu kepada kita untuk selalu datang ke hadirat-Nya, untuk selalu berbincang dengan Dia. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga hubungan kita agar selalu dekat dengan Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan semakin hari semakin rindu untuk datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.